Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita melakukan hal yang sudah lama kita tidak lakukan, yaitu unboxing. Rencananya mau unboxing QKZ VK4 nih. Ini brand ya sama kayak KZ sih, dan harganya termasuk murah ya, sama ya sekelas KZ lah. Dan yang menariknya, hampir semua brand QKZ mereka kayaknya ngedaftarin sertifikatnya, yaitu sertifikat high-res audionya. Jadi hampir semuanya sudah ada logo high-res audio. Jadi ini kayaknya bisa dibilang mungkin IM paling murah yang ada high-res audionya. Ya, harganya cuma 145.000, QKZ VK4 dengan dual dynamic driver. Nah, kita akan unboxing. Oke, Music Lover, sekarang kita akan unboxing QKZ VK4 ini. Sebelum mulai kita coba bacain sedikit speknya ya. Ini di sini pinnya pakai 2 pin, ya sama seperti KZ tentunya, yang ukurannya 075 itu standar kayak yang KZ, KB Ear kayaknya. Terus ini semua pakai pinnya 0,75. Kemudian plugnya, colokannya itu 3,5 mm, panjang kabelnya 1,2 meter. Nah, ini frekuensi responnya di 20 sampai 40.000 Hz, soalnya dia udah high res audio katanya. Nah, impedance-nya 16 ohm, sensitivitasnya 105 dB dan beratnya 20 gram. Ngomong-ngomong, ini drivernya dia pakai dynamic driver ya. Ada 2, jadi dual dynamic driver. Nah, kayaknya udah itu aja sih. Kita coba langsung aja unboxing. Ini kotaknya sama seperti standar yang kayak KZ, semuanya gitu-gitu. Cuman box gini doang. Iya. Ini kalau lihat modelnya, kalau ngelihat housingnya, unitnya sih, kalau Music Lover pernah lihat KZ ZST yang Candy, yang Pro ya, ini mirip banget. Oke, slide-nya juga sama. Oh iya, mirip banget sih. Oke, ini unitnya. Sebelum kita lihat unitnya, kita lihat dulu dalamannya apa aja. Oh, nggak ada apa-apa. Kalau KZ masih mending sih, suka ngasih kayak ini, ada kayak manual book. Ini cuman ya gini doang, sama bungkus ininya kayaknya ya, bungkus kabel sama tipsnya ya, bener. Ini dapat apa nih? Tipsnya dapat, oh ini dapat 3 pasang ya. Oke, ini dapat klip. Tipsnya ada yang L, ini yang S kayaknya, ini yang M. Oke, terus ini kabelnya. Oh, lumayan nih. Dia ngasih jack cover. Jarang-jarang nih, ini agak lumayan detail ya, ada jack covernya. Nah, sekarang kita lihat unitnya. Oh, berarti tipsnya ada 4 pasang. Lumayan banyak nih Music Lover. Ya, dapatnya ini. Oke, dapat tips 1, 2, 3 sama yang di sini 4 pasang. Kemudian dapat clip on. Terus kabelnya yang tadi gue bilang dapat mana tadi? Nah, ini. Dapat cover jack. Oke, sekarang kita coba bahas build quality-nya. Nah, dari build quality-nya ini gue pasang dulu ya. Ini yang left, ini tulisannya left, berarti yang ini. Oh, ini pinnya yang 2 pin 0,75 tapi yang tipe A. Jadi kalau yang KZ kayak KZ ZS3. Ini walaupun bentuknya mirip ZST, tapi pinnya berbeda. Ini dapat ini ya, biasalah kawat. Oke, kita bahas dari yang paling bawah. 1, 2, 3, 4 pol. Jadi ada mic-nya memang. Kemudian L ya, L shape, gold plated, plastik ya, standar banget.
Ini kabelnya sama seperti kabel KZ dan semua tipe-tipenya gitu yang braided ya, kayaknya 4 braid. Splitternya bentuk Y seperti ini, nggak ada logo apa-apa. Ini ngomong-ngomong di sini tadi ada logonya ya, logo KiKZ-nya kayak segitiga gitu. Oh ya, terus ini katanya dia tulisnya ada DSD HiFi Dynamic. Walaupun gua pikir kayaknya nggak ngefek juga ya, DSD kan lebih ke harusnya ke playernya ya. Tapi ya mereka ngasih ya gimmick sih mungkin itu, jadi bawa support DSD juga selain high res gitu. Mic-nya cuma satu tombol. Ya play pause di sini sama biasanya kalau 2 kali next, 3 kali previous. Ya, sama angkat telepon, pencet sekali. Ya seperti itulah. Ke atas, bentuknya over ear tentu saja. Ini ada, ada sleeve-nya. Ya, sleeve-nya. Ini ngomong-ngomong kabelnya lumayan lah ya, standar yang KZ, tapi gue ngerasa agak sedikit lebih tebal ya. Kenapa ya? Atau sama aja? Nggak tahu. Bentuknya persis banget seperti KZZST nih. Cuman dia ada kayak apa sih namanya di sini, dia kayak besi gitu ya, jadi kayak aksen lah, bukan aksen sih, jadi kayak ada tambahan aksesoris. Nggak tahu apakah ini ngaruh ke nanti ke tuning suara apa enggak, tapi lumayan oke sih, jadi nggak polos banget gitu. Kalau ZST kan polos gitu. Nah ini ada kayak gini, terus logonya segitiga doang seperti ini. Di sini dia nulis DSD HiFi Dynamic ya. HiFi Dynamics, ya Dynamic Driver tentunya. Ya, sama di sini juga ada DSD HiFi Dynamic. Gue belum cobain sih, kayaknya nanti gue sempat akan nyobain fittingnya. Cuman kalau lihat dari bentuknya ini benar-benar persis kayak ZST ya, jadi harusnya fittingnya ya sama-sama aja kayak ZST. Kita lihat nozzle-nya dulu. Oke, nozzle-nya seperti ini. Jadi nozzle-nya langsung kayak berhubungan dengan bodinya, beda sama kayak KB Ear atau beda sama kayak ZSN Pro ini kayak ada bisa dibuka gitu di sininya. Ini kayaknya memang dicetak langsung satu kayak housing di bagian bawah sama faceplate-nya gitu. Kemudian ini mungkin ini biasanya grill buat penahan kotorannya untuk di sini di IM-nya. Ini dia cukup rapat ya. Biasanya ada beberapa yang agak bolongannya beda-beda, kayaknya ini akan ngefek ke tuningnya. Nozzle-nya pakai nozzle yang standar ya, jadi nggak ada yang aneh-aneh, cuman ini memang lebih pendek gitu nozzle-nya. Untuk tipsnya ya, tips bawaannya, nozzle-nya mah standar aja seperti ini. Oke, kayaknya sih seperti itu ya. Ya inilah QKZ VK4. Kita cobain dengerin dulu suaranya seperti apa. Nah, music lover, sekarang gue mau nge-review suaranya sedikit ya. Tapi ini ya first impression dan mungkin review cepat aja soalnya baru bentar doang gue nyobain. Untuk ukuran 145.000 lumayan loh. Ya. Terus tadi fittingnya, gue mau cerita sedikit fittingnya. Ya bener kan ya, bahannya plastik, mirip banget sama KZZST. Jadi ya fittingnya kurang lebih mirip sama KZZST. Dan gue untuk fitting KZZST itu cukup oke di kuping gue. Jadi ini lumayan lah fittingnya. Nah suaranya, kalau music lover tahu KZZST kan tahu banget bahwa dia bunyinya itu V-shape, treble-nya extend, mid-nya mundur banget dan tipis. Nah ini berbeda. Nah dan uniknya, ini walaupun dia dual dynamic driver, tapi bassnya bukan bass yang sangat menggelegar. Cukup lah, bassnya cukup deep buat gua, punch-nya juga dapet. Terus apa ya? Lumayan cepet sih, bukan gue bilang yang paling cepet, tapi masih oke lah. Nah, mid-nya ini, mid-nya yang mungkin kalau yang suka dengerin KZ kan ngerasa, waduh, mundur banget. Nah, ini kalau KiKZ ternyata mid-nya itu cukup maju, cukup present. Jadi untuk yang vokal-vokal lumayan lah. Cuman memang treble-nya ini dia buat gue pribadi, ini treble-nya agak terlalu mundur. Jadi mungkin arahnya lebih roll off buat gue gitu. Tapi untuk yang nggak tahan pedes-pedes, nah ini pasti cocok. Ini jadi arahnya memang cenderung halus. Apa ya? Nggak terlalu bikin fatigue lah.
nyaman gitu. Nah, yang gua mungkin perlu jelasin lebih lanjut untuk teknisnya ya. Teknisnya memang sesuai dengan harganya 145.000, kita nggak bisa terlalu berharap banyak gitu ya. Jangan bandingin sama yang di atas 1 juta atau yang ratusan ribu. Tapi oke, menurut gue lumayan lah teknisnya. Soundstage-nya bukan yang paling gede. Ini cenderung agak sedikit sempit soundstage-nya, agak cenderung mungkin di dalam kayak studio gitu ya. Terus clarity-nya ya oke lah, gue nggak bisa bilang bagus ya. Jadi oke, cukup oke. Kemudian detail juga cukup oke. Overall sih ya untuk teknisnya dengan harganya sih ya sesuai lah. Jadi bukan lebih rendah dari harganya nggak, tapi sesuai. Nah untuk embel-embel high res-nya itu buat gue sih ya pasti mereka udah ukur frekuensi responnya sih. Jadi mendapat sertifikat itu, cuman dibanding beberapa brand yang tidak mempunyai sertifikasi high res, gue pikir mungkin itu lebih bagus ya. Tapi ini oke lah, masih gue bisa pertimbangkan untuk dicoba gitu ya. Ya anyway mungkin itu aja sih dari gue. Penting sekali untuk coba sendiri, audisi sendiri, dan percaya sama kuping sendiri. Oke, itu aja dari gue. Sampai ketemu lagi. Dadah. Pas gue mau passing. Udah di pause dulu aja.